Iya. Tentang baperan Bunda. Baper itu kan singkatan bawa perasaan. Nah itu pasti ada kaitannya dengan emosi. Berarti emosinya sedang turun, ya sedang turun. Jadi istilah baper itu adalah istilah yang dipopulerkan karena ada perasaan yang kita nggak enak ya, nggak enak. Nah tadi kita udah belajar bahwa emosi mempengaruhi feeling, thinking dan acting, pikiran, perasaan dan acting kita. Ya, nah kalau saya ditanya gimana caranya supaya nggak baperan, saya dulu sekali tahun 2000 belajar tentang emosi. Apa yang saya lakukan? Saya hafalin tangga emosi tadi, level emosi. Jadi saya hafalin minimal ya, saya hafalin paling bawah nafsu lawaman, ya di tengahnya nafsu amarah, yang bagus nafsu mutmainah, paling gampang itu. Jadi kalau marah, marah itu ternyata dia masuk di amarah. Wah, saya lagi nafsu amarah. Saya udah kebayang tangganya di tengah tuh. Tapi kalau sedih, sedih masuknya di lawamah. Jadi tangganya agak di bawah. Artinya apa? Kalau kita tangganya agak di bawah, maka memang butuh waktu untuk naik ke atas lebih lama dibanding kalau kita ada di tangga tengah. Orang yang lagi sedih dibanding orang marah, orang sedih itu harus lebih banyak istighfarnya lagi. Marah itu, kalau kita lihat tangga ya, ingat ya, tangga itu marah ke semangat itu cuma 2 tingkat. Saya kasih lihat boleh ya, karena ditanya tips ini, karena ini buat saya ya, luar biasa nih. Jadi, marah, sebentar ya. Marah itu kan ada di nafsu amarah. Nafsu amarah itu kan di tengah, ya. Sebentar, saya kasih lihat dulu lagi ya, buka screen ya. Terima kasih ditanya ini, jadi kita lebih dalam lagi belajar. Nah ini ya, ini saya hafalin loh dulu. Saya hafalin banget, lama-lama hafal. Jadi saya udah tahu, saya bisa deteksi saya lagi di mana nih. Oh lagi marah, berarti lagi turun 2 tangga dari semangat. Ini kalau lagi marah, istighfar aja ya, berkali-kali, tahu-tahu udah di sini, udah semangat lagi, udah bisa ketawa lagi. Tapi kalau lagi sedih, itu berarti lagi turun banget di bawah. Itu tadi baper itu lebih kepada emosi yang sedih. Ya? Wah itu berarti kan kesemangat tangganya lebih jauh kan? Kita butuh naik tangga berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tangga. Berarti butuh waktu lebih lama dikit dibanding waktu marah. Itu harus sadar. Oh iya saya sedang sedih. Saya sedih tangganya di bawah. Berarti saya butuh waktu yang lebih lama lagi dikit. Istighfarnya banyakin lagi. Ya, istirjanya banyakin, ya. Atau sholatnya lamain dikit kan gitu. Itu akan lama-kelamaan kalau kita lagi sholat kita nggak rasa dia naik ke atas kayak gitu, ya. Nah, ingat lagi nanti setelah kita istighfar terus kita nanti ingat lagi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau lagi marah berdiri duduk masih marah rebahan. Maka rebahan aja, tidur aja Bu, sambil rebahan istighfar gitu. Apalagi kalau si istri marah sama suami, kesel banget, baper sama suami. Gara-gara apa? Kita punya WA nggak dijawab, itu aja udah baper. Ya, lebih baper lagi kita WA kita nggak dijawab, tapi WA orang dijawab. Pakai emoticon lagi. Tambah baper kan lu, tambah sedih kan? Tuh, mulai dari marah turun ke bawah, sedih. Ini saya kalau sedih kayak gitu tuh, saya istighfar sambil duduk belum mempan, saya rebahan sambil istighfar. Ke bawah tidur nggak apa-apa. Ya, karena nasihat-nasihat perkawinan internasional bilang kalau ada masalah, terutama masalah si istri terhadap suami, nggak perlu diselesaikan hari ini, nggak apa-apa, bawa aja tidur dulu, gitu nasihatnya. Rasulullah SAW sudah 1400 tahun yang lalu menasihati kita seperti ini, ya kan? Jadi sekali lagi pahamilah level emosi ini, ya. Nah, terus kalau ditanya, Bu Esa, masalah itu apa sih? Masalah itu ada matematikanya. Masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi negatif. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ibu masalah nih misalnya sama anak ya. Sikonnya itu kan adalah anak kita si A misalnya. Ya. Plus emosi negatif marah. Pertanyaannya, mana yang bisa cepat dirubah? Sikon atau emosinya? Emosi Bunda. Betul. Sikon itu apalagi kalau anak nggak bisa dirubah kan, tetap anak kita kan nggak bisa diganti. Jadi sikon itu paling lama atau paling susah dirubah.
Yang bisa dirubah adalah emosi. Bagaimana naikkan levelnya? Bagaimana itu tadi diingatkan istighfar, 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 istighfar. Istighfar itu keutamannya banyak. Kok gampang banget Bu Aisyah? Emang gampang. Islam itu ngajarin kita gampang. Bahkan tadi ibu nggak punya duit aja, ibu istighfar aja, Allah kasih uang dari berbagai macam arah. Cuman orang suka nggak yakin, makanya ini harus diingetin, diulang-ulang. Ya, saya juga ngomong kayak gini kan ngingetin diri saya nih. Ya, kadang orang lagi nggak punya uang mikir banyak, aduh gimana ya, saya bikin apa ya, saya bikin, jangan dulu mikir gitu, istighfar aja dulu berkali-kali, nanti Allah kasih petunjuk, kamu bikin ini. Ya, aku ingat baik-baik itu. Jadi cara merubah emosi itu untuk naik ke atas itu tadi istighfar berulang-ulang. Maka emosi negatif jadi emosi positif, sikonnya sama, ya, sikon dengan emosi positif, maka masalah terselesaikan. Itu matematika masalah. Ya. Ada ibu, ada istri bermasalah sama suaminya. Sikonnya adalah suaminya dia ini kan nggak bisa diganti kan? Mbak Tiwi, suami kan nggak bisa diganti kan? Kalaupun bisa diganti lama. Iya, nggak bisa bunda itu. Kalaupun bisa diganti lama, susah, lama, prosesnya susah. Dimarahin banyak orang kalau kita mau ganti suami. Betul. Maka si suami sebagai sikon nggak bisa diganti, yang bisa segera diganti adalah emosi negatifnya. Tarik nafas saja istighfar. Kalau sama suami kadang-kadang istighfarnya lebih banyak lagi. Banyak orang tanya sama saya, Bu Aisyah, istighfar Bu Aisyah berapa kali kalau lagi marah sama anak dan sama suami? Saya bilang, kalau marah sama anak, istighfar 3 kali, udah naik masuk semangat. Tapi sama suami 9 kali. Jadi sama suami itu lebih banyak istighfarnya, walaupun levelnya di marah. Marah kan bukan di bawah, kan di atas. Saking apa? Saking kita berharap terlalu banyak pada suami kita. Padahal dia nggak ngerti. Ini intinya sebetulnya. Ya, watak sudah beda, otak pria wanita beda, budayanya beda, dia besarnya sama siapa gitu kan. Nah, jadi sekali lagi masalah adalah sikon plus emosi negatif. Emosi negatif dirubah jadi emosi positif, walaupun sikonnya sama, maka masalah terselesaikan. Di kantor misalnya masalah di kantor, sikonnya kita lagi kerja nih, lagi kerja di kantor ya kan? Sama-sama teman-teman ada di Direktorat Jenderal Pajak. Bisa berubah nggak sikonnya itu? Bisa berubah nggak pindah kerja? Bisa aja, tapi lama. Jadi lebih baik apa? Lebih baik yang dirubah apa? Emosinya. Jadi tetap kerjanya sikonnya di Kanwil DJP Jawa Timur, tapi emosinya yang dinaikkan levelnya ke atas gitu. Sehingga masalah terselesaikan. Ada nanti Allah kan tadi udah dibilang. Allah akan memberikan penyelesaian terhadap masalah dengan cara istighfar tadi. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa terjawab.